Hahaha, hihihihi, timnasku menang lagi. Ya, lagu itu loh. Ivar Jenner akan lebih match jika diduetkan dengan Tom Haye, karena dua orang ini tipikalnya berbeda tapi saling melengkapi. Pirlo dan Gattuso. Bicara sepak bola tanpa melibatkan supporter kayaknya ada yang kurang. Sebagai pemain ke-12, jelas sudah tentu peran supporter adalah penting sebagai pendukung utama ekosistem sebuah sepak bola. Dan itu yang ditunjukkan oleh supporter tim nasional Indonesia saat Indonesia bertanding melawan Irak beberapa saat yang lalu. Jadi meskipun tim nasional Indonesia kalah, ya, supporter tetap mengapresiasi perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia, memberikan applause dan memberikan semangat ya untuk next match pertandingan Indonesia melawan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024 nanti. Jadi ketika melihat fenomena tersebut, saya teringat memori saat Indonesia memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan di Piala Asia U23. Di situ ya, ketika para pemain mendatangi para supporter langsung disambut dengan sangat meriah ya, dan para supporter bernyanyi, kemudian ya tanpa ada komando, para pemain tim nasional Indonesia langsung ngeblend dan ikut bersorak, berdansa, bergoyang ya. Waktu itu lagunya simple sih lagunya, dan saya lihat videonya itu berkali-kali. Hahaha, hihihihi, timnasku menang lagi. Ya, lagu itu loh. Lagu itu itu keren sih. Merinding melihat itu. Jadi melihat jingkrak-jingkraknya para pemain tim nasional Indonesia setelah bekerja keras dan menuai hasil positif. Di satu sisi juga bagi supporter tim nasional Indonesia ada kebahagiaan yang harus diluapkan melalui nyanyian ya, dan itu ngeblend jadi satu. Dan pemandangan itu saya berharap ada di GBK pada tanggal 11 Juni nanti. Semoga saja. Berkaitan dengan persiapan tim nasional Indonesia, saya yakin data statistik sudah dikumpulkan oleh technical tim nasional Indonesia dan sudah diserahkan oleh Sintayong dan staf kepelatihan untuk ditindaklanjuti setelah dilakukan evaluasi ya. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, maka memang yang harus diperhatikan adalah satu ya, meminimalisir blunder pemain. Yang kedua berarti compact defense-nya harus ditata. Terus kemudian satu lagi ya, serangan kita kemarin masih tumpul itu. Kalau bicara berkaitan dengan blunder, ya blunder itu kan apa yang dilakukan individu, tapi secara sistem itu juga harus disempurnakan oleh Sintayong. Jadi secara individu yang pasti para pemain juga harus lebih berhati-hati, tapi juga jangan sampai takut bertindak mengambil keputusan di saat ada keputusan sepersekian detik harus diambil ya. Itu juga harus dilakukan. Tapi secara sistem saya pikir hal yang bisa dilakukan adalah memotong serangan sedini mungkin saat ada counter attack. Itu sebagai salah satu solusi meminimalisir blunder yang bisa dilakukan para pemain tim nasional Indonesia. Dan siapa yang harus melakukan itu? Kalau bicara itu, maka jelas itu tidak bisa diperankan oleh semua pemain. Jadi nanti akan bingung ya, dan tidak terorganisir, karena kita hari ini kan bicara sistem. Maka yang bisa dilakukan adalah ya harus ada 3 sektor, kanan, tengah, kiri. Ya, kalau kanan berarti tugasnya wingback kanan, tengah berarti tugasnya gelandang bertahan, terus kemudian kiri tugasnya wingback kiri. Dan itu dikasih tanggung jawab tambahan sebagai bentuk untuk menutup atau mematahkan serangan balik sebelum bola diumpan ke depan. Itu harus dihentikan dulu melalui bisa
clearance, bisa professional fault, tapi kalau professional fault itu harus yang bersih ya. Artinya ya saya melihat apa yang dilakukan pemain Irak menarik. Itu kan seringkali memotong serangan dari tim nasional Indonesia. Akan tetapi yang dilakukan adalah melanggar tapi tidak menyakiti. Melanggar tapi tidak berbuah kartu kuning gitu. Itu profesional fault yang menarik, dan saya pikir itu juga yang harus diterapkan oleh para pemain tim nasional Indonesia untuk bisa meminimalisir blunder atau kesalahan di lini belakang. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana mengorganisasi lini belakang ya dan lini tengah agar terjadi compact defense antara gelandang bertahan dengan center back dan wing back. Ya, ini kan perlu ada organisasi yang menarik. Saya melihatnya kehadiran Jay Itzes menjadi sangat penting ya, dan wajib harus ada saat melawan Filipina. Itu ya, Jay Itzes harus ada. Terus kemudian kalau di sosok gelandang bertahan ya, ketika melihat pertandingan melawan Irak dengan melawan Tanzania, saya terus kemudian memunculkan imajinasi, kayaknya Ivar Jenner akan lebih match jika diduetkan dengan Tom Haye, karena dua orang ini tipikalnya berbeda tapi saling melengkapi. Pirlo dan Gattuso ya, Pirlo dan Gattuso-nya Indonesia lah ya. Kalau Italia punya Pirlo sebagai Tom Haye, terus Gattuso-nya sebagai Ivar Jenner ya, ini juga bisa diterapkan. Akan tetapi kalau kemarin saya melihat peran dari Nathan, itu kayaknya keduanya Pirlo. Gattuso-nya tidak muncul itu, dan ya ini yang harus dilakukan saya pikir. Jadi memasang di lini tengah itu Ivar Jenner dengan Tom Haye itu untuk bisa menyempurnakan compact defense di lini tengah dan di lini belakang. Terus kemudian kalau bicaranya penyerangan ya selama tim nasional Indonesia belum punya striker nomor 9, ya memang apa yang dilakukan Sintayong sudah bagus. Jadi gol itu tidak harus diciptakan oleh striker gitu. Jadi ya biasanya kan Rafael Struijk sebagai pembuka serangan, terus kemudian gelandang serang jika ada memungkinkan melakukan one to touch, masuk dan ada peluang eksekusi, kemungkinan gol. Terus kemudian memanfaatkan bola-bola mati seperti tendangan bebas, terus kemudian tendangan bebas langsung dan tendangan bebas tak langsung, terus kemudian tendangan pojok, itu bisa menjadi alternatif peluang. Dan yang bisa menciptakan gol bisa dari mana saja. Jay Itzes pernah melakukan itu, Rizky Ridho pernah melakukan itu, Ivar Jenner pernah melakukan itu ya. Terus kemudian Marcelino pernah melakukan itu, Sean Patinama pernah melakukan itu, Sandy Walsh pernah melakukan itu. Saya pikir ini tinggal siapa yang diperankan untuk mengambil momentum di saat tertentu saja, dan itu saya yakin akan punya peluang untuk bisa menciptakan gol. Itu 3 hal yang menurut saya bisa jadi perubahan bagi tim nasional Indonesia. Dan kalau kita bicara berkaitan dengan Kelvin Verdong, dan nanti akan saya bahas video berikutnya khusus ya, tapi prinsipnya gini, Kelvin Verdong ini pemain keren secara pemain sebagai individu, tinggal bagaimana Sintayong memanfaatkan. Bisa diperankan wingback, bisa. Terus kemudian bisa diperankan sebagai penyerang sayap, bisa. Akan tetapi memang the best player ini berada di wingback. Dan kalau itu terjadi, memungkinkan nggak Sean Patinama didorong ke depan? Nah, ini kan otak-atik lagi dari seorang Sintayong. Tapi harapannya gini, koreksi atau catatan menarik berkaitan tim nasional Indonesia saat melawan Irak juga ada di sisi fisik. Ya karena memang kemarin main sore hari, terik matahari, ternyata masih sangat panas gitu, sehingga ngos-ngosan para pemain tim nasional Indonesia. Dan sebenarnya itu terjadi bagi para pemain Irak juga, cuma Irak kan di babak pertama menyimpan energi kalau kita lihat, sementara tim nasional Indonesia full serang. Dan ya
berkaitan dengan ini saya pikir Sintayong akan bisa memikirkan lebih lah ya, bisa mengkombinasikan antara para pemain yang sudah terbiasa dengan kelembapan tinggi Indonesia, dalam hal ini pemain-pemain lokalnya, terus kemudian dikombinasikan dengan pemain-pemain yang abroad-nya, yang bermain di luar negeri. Saya pikir itu nanti bisa dikombinasikan. Jadi catatannya fisik ya, terus kemudian meminimalisir blunder, terus kemudian mengoptimalisasi serangan melalui serangan fleksibel, dan kehadiran Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan, Gattuso-nya Indonesia, agar Pirlo-nya Indonesia, Tom Hayu bisa bermain lebih optimal pada pertandingan melawan Filipina nanti. Kalau bicara Filipina gimana? Yes, Filipina memang banyak pemain naturalisasinya, iya, tapi hari ini saya harus berbicara tentang mentalitas, histori menjadi penting ya. Saat melawan Irak, saat melawan Vietnam, ya Filipina bermain bagus, tapi mentalitas kan ada di Vietnam waktu itu ya. Jadi menit-menit akhir berhasil menciptakan gol dan berakhir dengan pertandingan 3-2. Kalau itu berakhir dengan 2-2, tim nasional Indonesia sudah lolos itu. Tapi ya itulah faktanya. Jadi kita harus berjuang pada sampai titik darah penghabisan. Nah, berbicara tentang mentalitas, saya pikir Indonesia akan punya jiwa mentalitas yang lebih dibandingkan dengan Filipina, dan itu yang harus dioptimalkan. Nah, yang menjadi menarik juga pertandingan terakhir Indonesia ketemu Filipina, Irak atau Vietnam ketemu Irak di kandang Irak lagi. Jadi secara kondisional sebenarnya tim nasional Indonesia bisa diuntungkan dari banyak hal, apalagi pelatih Irak dengan terang-terangan mengatakan bahwa ya pada pertandingan melawan Vietnam nanti kami juga harus serius untuk bisa mendapatkan kemenangan, dan mendoakan tim nasional Indonesia tetap bisa lolos di round 3. Pelatih Yesus Savas ini memberikan pernyataan seperti itu kan bukan tanpa alasan. Ya karena memang hubungan antara Irak dengan Indonesia secara negara sebenarnya kan relatif baik ya. Dan itu bisa jadi keuntungan bagi Indonesia nantinya. Meskipun pelatih Filipina juga mengatakan hal yang sama, akan mendukung Vietnam untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Akan tetapi saya pikir jiwa dukungan akan lebih kuat jika diberikan Irak. Dan ya lebih bagus sebenarnya tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Filipina, jadi tidak berharap pada pertandingan Irak melawan Vietnam. Dan makanya kita dukung 100% tim nasional Indonesia ya, dengan beberapa hal yang jadi koreksi tadi. Saya yakin Sintayong sudah berpikir punya solusi terhadap pertandingan ke depan, dan lolos ke putaran 3 ya Allah gitu. Agar ya perjalanan tim nasional Indonesia masih ada nyawanya di round ketiga. Karena kita kan ingin mengikuti perjalanan tim nasional Indonesia menatap lebih jauh dan lebih tinggi ya. Semoga saja happy ending di GBK tanggal 6 Juni 2024 bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.